gap 2 kemenangan saja. Sehingga membuat minggu ke-8 ini menjadi sangat menarik sekali untuk kita nantikan. Siapa yang akan finish di urutan paling aman 3 sampai dengan urutan yang ke-6. Dan untuk MPL Invitational nantinya 6 tim teratas dari Indonesia akan mendapatkan slot menuju ke MPLI 2023. Wow, Jadi cuma berarti 6 tim doang. Berarti banyak ya yang dipertaruhkan ya untuk Banyak. season ini ya. Jadi nggak cuma lolos playoff Pak Polo. Iya, jadi lolos playoff 6 tim teratas akan menuju ke MPLI. Benar. Tapi 2 tim teratas Nah. untuk berada nanti di babak grand final ya. Yes, Beda upper lagi nih, bracket. beda lagi nih. Benar. 2 tim yang nanti akan mengisi di babak playoff ataupun di babak grand finalnya itu akan berangkat menuju ke M5. M5 itu hanya untuk yang babak grand final. Yes. Atau top 2 dari babak playoff-nya MPL Indonesia season ke-12. Milik siapa belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Karena mau bagaimanapun, kayaknya ini adalah season yang paling sulit untuk diprediksi Pak Bung Iya. dan juga Ranger Mas. Yes. Mau dari segi apapun, dari segi placement bahkan yang digadang-gadang oke Onyx dan juga RRQ lumayan aman memang di Betul. upper bracket. Tapi lumayan berbahaya kalau mereka tiba-tiba lose streak dan Iya. malah mengalami kekalahan. Dan tiba-tiba untuk Rebellion Zone atau bahkan Geek Farm-nya win streak Ya. secara penuh. Jadi emang sisa match ini sangat-sangat memastikan bahwa nantinya mereka harus benar-benar all out daripada kepleset nanti nyesel di kemudian Nah, hari. itu dia. Oke. Tapi tentunya Pak Pulo, Apa itu? kita mau ingatin buat kalian semua. Apa itu, Ji? Sebentar lagi ini kita akan menuju ke event yang luar biasa setelah ini. Yaitu ada apa? MPLI. Dan sekarang MPLI memang sudah berjalan dari kemarin. Tapi nanti kita akan diadakan secara langsung, Secara live langsung offline. langsung offline. Di Jakarta lagi. Jadi nanti pialanya akan diperebutkan secara langsung dan bahkan ingat Profesor KB, ini yang bisa masuk MPLI tadi udah di sounding ya. Iya. Cuma hanya Yang berhasil masuk ke babak playoff. Jadi ada 6 tim. 6. Ya. Cuma adanya 6 tim. Top Dan 6. buat kalian semua jangan sampai lupa untuk beli tiketnya. Siapin tiketnya karena akan diadakan secara langsung, ya kan? Di GBK Hall Basket. Dan Basketball. kalian bisa dapetin diskon hingga 20% untuk pembelian mulai dari hari ini jam 17.30. Yap. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa langsung aja dapetin tiketnya di oneesport.gg/MPLI Strip 2023. Ini udah satu hal lagi yang ditunggu-tunggu ya. Mungkin untuk beberapa waktu ke belakang ataupun beberapa tahun ke belakang MPLI udah sering banget kita ikutin. Iya. Tapi secara online. Secara online. Cuman spesialnya di tahun ini dan lebih spesialnya lagi itu ada di Indonesia dan lebih Betul. tepatnya di Jakarta. Ini Betul. semua diadakan secara offline teman-teman. Kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa nge-support lagi nih ke 6 tim kita nanti yang emang mudah-mudahan bisa masuk semuanya lagi ya. Iya, amin. Pasti ada grup stage terlebih dahulu. Iya. Siapa yang berhak nanti akan menuju ke babak playoffnya lagi dari MPLI. Betul. Tapi kita doakan semua yang baik-baik lah untuk siapapun nanti tim Indonesia yang sedang berjuang di situ. Ya, dan bahkan kalau buat kalian semua ya, kita lihat itu adalah 6 tim yang akan diperebutkan saat ini. Yang Iya. bahkan sampai sekarang kita nggak tahu Nggak tahu siapa yang siapa. bisa Iya, masuk iya, iya. ke 6 tim nanti. Cuma kalau ngomongin dari Aura Fire, kita coba bahas sedikit. Dimana Aran Effect sempat menimbulkan efek yang luar biasa. Iya, sempat menimbulkan kegaduhan, Mbak. Tapi ternyata ini belum bisa membuat Aura itu Sustain. berhasil berada di Konsisten. zona yang Yap. tidak merah. Iya, karena kalau kita lihat dari efeknya ketika Aran tiba-tiba muncul pada minggu yang ketiga itulah Aran benar-benar membara. Dan bahkan kalau kita mungkin melihat dari season yang lalu-lalu, kalau kita berbicara konsistensi nggak cuma butuh 1 minggu doang. Ya. Kalau bisa berminggu-minggu konsistennya. Betul, dan bahkan kalau bisa kita lihat di sini ya Pak Pulung ya, di mana ini kedua belah tim yang memiliki 2 orang yang hampir mirip gameplaynya. Dan kalau bisa kita bilang, mungkin Bigetron sebelumnya tidak bisa menangani Aran karena mungkin mereka cukup kaget dengan gameplay Aran. Oke. Tapi sekarang dengan seluruh replay yang sudah dia tonton, seluruh evaluasi harusnya ini udah menjadi pelajaran untuk Bigetron Pak Pulung ya. Yap. Ini dia 4 kali pick dari Pakito untuk masing-masing player. Sementara dari Sorizo itu 6 kali pick 4 kali menang. Aran 4 kali pick 1 kali menang. Dan itu pun menangnya waktu itu melawan Bigetron. Bigetron Alpha. Jadi emang kayaknya benar-benar kaget dari Bigetron Alpha ketika melihat gameplay Pakito dari Aran.
Karena kalau misalkan kita mungkin melihat kilas baliknya, ketika Aran diberikan Pakitonya lagi, kayak udah mulai terbaca dari segi rotasinya. Permainan 1-4-nya bener-bener terdinai. Jadi makanya permainan 4-nya itulah yang dimakan sama teman-teman dari lawannya Aura Fire. Oke, tapi kalau ngomongin soal pergantian, tadi kenapa aku bilang pergantian? Sebelumnya kita lihat di mana Facehugger sempat bermain, Ya. jadi roster lineup utama. Tapi kita lihat tadi juga dari sini yang akhirnya menuju ke arah luar kamar mereka, Oke. bench Kamar. room-nya. Apakah Bench akan room. ada sebuah line up baru lagi nih? Kayaknya masih dengan lineup kemenangan mereka sih kalau menurut Iya. aku. Oke deh kalau begitu ya. Jadi tanpa lama lagi ini dia Sin, Aran, Kabuki, Fan dan juga Hai. Dan betul sekali, Sin akan menjadi lineup utama. Mari kita sambut sang naga merah. Ini dia, Aura Fire! Satu line up lagi, satu kombinasi baru lagi yang sudah diturunkan oleh Aura Fire. Mereka berharap dengan line up ini mereka mendapat kemenangan, bisa keluar dari zona yang tidak nyaman. Dan ini dia Aura Fire. Akan terjadi banyak plot twist ketika memang Aura Fire memenangkan match kali ini. Karena Aura Fire masih berada dalam posisi yang paling bawah. Satu kali mereka menang, mereka akan tiba-tiba ada di zona aman. Atau setidaknya menyamakan winning dengan Big Hero Alpha juga yang masih 5 kemenangan. Dengan Moreno, Sorizo, Siva, Ken dan juga Ki yang kali ini hadir. Oke, kali ini misalkan mereka berhasil memenangkan, tandanya dendam mereka terbalaskan. Mari kita sambut Bigetron Alpha. Dengan hasil yang kurang baik pula di beberapa match ke belakang. Menjadi sebuah tanda tanya, apakah God Laner baru mereka untuk sekarang bisa membawa satu tim ini menuju ke kemenangan? Dan apakah memang konotasi nickname super ini hanya super di early season atau nantinya mereka akan menunjukkan di akhir-akhir musim? Oke, kita sambut kali ini Marshall kita juga yang nampaknya sedikit berganti ya. Wah, lagi ada substitution ya. Benar, kita pun punya substitution, tenang aja. Iya, Iya kan? dan ini dia langsung kita sambut Marshall Fandi bersama dengan Coach Falah, Aldo, dan bahkan dari Aura. Ada Sandy Lucas dan juga Coach Pahlevi. Pahlevi. Tapi kalau kita Pahlevi. mungkin kilas balik sedikit ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan mungkin sudah diumumkan juga oleh sosial media dari MPL ID Official Apa itu? bahwa memang kali ini Race Boy menjadi asisten coach. Oke. Dan Coach Falah lah yang akan menjadi analis. Dan seperti biasa, untuk yang naik ke panggung rata-rata adalah head coach dan juga analisnya. Dan mungkin karena itulah mungkin juga buat teman-teman yang masih belum tahu, inilah dia jawabannya. Tapi kalau kita mungkin berkaca sedikit ke Key to Victory by Samsung Galaxy S23 Series 5G, Dynamic Pick untuk roamer dan jungler adalah kunci untuk Aura Fire bisa memfleksibelkan pick mereka. Terutama mungkin untuk High, karena Novaria roamer sering banget dia bawakan. Fredrin jungler udah nggak perlu ditanyakan. Pertanyaan yang keduanya, apakah akan diberikan dari Bigetron Alpha? Karena sepertinya untuk Fredrin jungle harganya sangat mahal untuk Fan. Kontes Pakito untuk Aran jelas banget. Karena Pakito merupakan hero kemenangan ketika bertemu dengan Bigetron Alpha. Dan memenangkan match up untuk Sin. Karena seperti yang kita tahu, Moreno sering kali memenangkan match up rotasi ketika dia membawakan Valentina. Apakah Valentinanya pun akan diberikan kepada Moreno? Itu yang akan nanti kita lihat di draft pick Pak Pulung. Yap. Itu dia tadi Keys to Victory untuk Aura Fire. Sementara untuk Bigetron Alpha mungkin sesaat lagi kita bisa lihat bersama-sama di mana Keys to Victory inilah. Mungkin ini adalah teaser ataupun sedikit apa ya? Kisi-kisi lah. Kisi-kisi karena mungkin melihat dari bagaimana gameplay mereka. Yang insting roamer key Iya. jadi kunci penting. Apalagi kalau kita berbicara soal inisiasi. Hero roamer ini kadang harus connecting juga sama XP laner. Biar damage-nya nggak nanggung, biar zoningnya juga nggak nanggung. Dan untuk sekarang tinggalkan eksperimen, mainkan draft yang lebih solid. Karena Bigetron Alpha sering banget kan bawain Florin, Elise, Iya. Faramis, terus mungkin Fredrin mid lane, atau Bane di god lane. Apakah memang ini saatnya untuk lebih memperkuat draft dengan lini solid team fight ketimbang memperkaya eksperimen yang mungkin sudah pernah mereka lakukan di leg yang pertama? Oke, tapi kalau ngomongin dari soal solid line up, tandanya mereka akan mungkin bermain dengan front to back. Tapi balik lagi, sekarang the power of retribution. Kita tahu, dimana kalau sosok dari seorang Super Ken ini memang kuat dari retribution-nya. Cuma beberapa belakangan history terjadi, Fan adalah salah satu super juga Iya. dalam power of retribution. Naik down nih Pan. Naik down banget. Kalau misalnya kita bilang, dia itu sangat-sangat power, sangat kuat ketika dia menggunakan sosok dari Fredrin. Ini
pemain Fredrin-nya muncul tiba-tiba. Nongol lu. Halo Pas Vin. banget. Raze Ya, tapi kalau Boy. berbicara Fredrin ya, beberapa kali juga mungkin kita melihat Fredrin di match up sama Martis masih 50-50. Iya. Tapi kalau ketika match up-nya dengan Lancelot, wah tiba-tiba beda nih. Bisa jadi 70-30 Iya. atau 80-20 sekalian nih Pak Pulung. Karena cuma fun, rata-rata yang kita lihat dengan Lancelot-nya bisa match up dan menang melawan Fredrin. Ya itu sudah valid berdasarkan kamus BMKB halaman 19 ayat 2. Buset, BMKB ya? Yoi. Bukan BMKG? Bukan. Bukan, Apalagi siap. keluar lagi tuh ya. Iya kan? BMKG meramal cuaca, BMKB meramal land of dawn. Mau Ya. aja Bang Ben. Tapi gini loh, kalau misalkan kita berbicara objektif, tadi kan yang mungkin dibilang sama Ranger Mas adalah power of retribution. Sekarang kita tahu, Fun, Super Ken, ini generasinya bareng loh, season Generasi 11. barang, betul. Mungkin kita pertama kali melihat came up-nya, Super Ken sangat bersinar. Dengan Alice Jungler, dengan hero-hero yang begitu kuat juga di lini depan. Tapi beranjak dari season 11 ke season 12, Fun tiba-tiba malah lebih develop nih. Apakah memang konsistensi ini lebih menuju ke arah Fun dibanding Super Ken? Karena melihat dari season lalu memang Super Ken berada di atas dari Fun itu sendiri. Oke, dan bahkan kita masuk ke draft pick di mana sudah menutup ke arah Choi, sudah menutup ke arah Fanny, respect band terhadap seorang Super Ken dan Fredrin seperti yang kita tahu power dari sosok Fun Ya. juga ditutup. Cuma sekarang Sin adalah menjadi jawaban utama. Sin juga kali ini sempat di respect ban Yves-nya. Dan kalau misalkan kita berkaca sedikit dengan beberapa hero yang mungkin bisa diamankan sama teman-teman dari Aura of Fire. First pick-nya bisa menuju ke arah Valentina. Karena Valentina bisa membukakan banyak potensial gameplay juga. Entah ketika nanti Terisla akan diberikan kepada Super Sorizo tentunya. Agar bisa ditukar. IMU juga dengan penalty zone. Jadi nggak licik-licik banget lah. Yang punya penalty zone ada 2 jadinya. Tapi gue sekarang juga dari Bigton Alpha ya, dengan adanya CV sekarang, Prof. Apakah ini nantinya akan menjadi satu titik tumpuan baru lagi untuk pemain-pemain Aura? Ya lebih tepatnya. Menggeber mental dari satu player baru ini lagi? Apalagi tanggung jawab sebagai gold laner. God laner loh. Yang dimana dia memegang penuh bagaimana kehadiran di late game. Iya. Presence untuk ngedeal damage-nya juga harus maksimal. Dan itu yang pasti bakal jadi tantangan pertama untuk CV. Yang itu harus benar-benar dipikirin. Urusan mekanik, urusan gimana caranya farming sampai late game, itu urusan yang kedua. Karena mau bagaimanapun, perbedaan vibes, atmosfer dari MDL ke MPL itu benar-benar terasa untuk beberapa pemain. Iya, dan bahkan kita lihat sekarang mungkin kalau untuk menjawab ke arah Lancelot, ini bisa dipertimbangkan. Kenapa bisa dipertimbangkan? Kemungkinan besar bisa diamankan untuk sosok Lancelot. Tapi kalau misalnya mereka lebih mau menutup ke arah Sin-nya, karena melihat permainan dari Sin cukup barbar dan mengerikan. Kenapa aku bilang barbar dan mengerikan? Sin ini dia punya insting yang masih membara-bara. Apalagi ada beberapa mid laner yang bilang memang Sin ini sangat kuat sekali untuk match up di mid Wow. lane-nya. Betul. Dan Irit first pick nggak Pakito lagi. Pakito lepas, tapi bukan Pakito tujuannya. Karena ini masih di flex pick. Yep. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengambil Pakito dan bahkan untuk menyiapkan para BTR tahu untuk nge-counter Pakitonya. Nah apalagi kalau kita berbicara Edit ya, Edit ini emang hero yang lagi fleksibel banget. Dia bisa ditaruh di roamer, di mid lane juga kadang ada beberapa pemain yang bahkan membawakannya. Di bagian XP lane juga dia sangat kuat untuk laning. Dan jangan lupakan juga bahwa dia adalah marksman. Jadi di late game jatuhnya ada asuransi damage tambahan dari Primal Rats dengan tipe magic damage. Yang kita tahu sendiri, pasif dari Edit udah ditingkatkan dari beberapa patch lalu. Itu rasa-rasanya Edit ini pasifnya kayak Lunox. Karena apa? Karena deal damage-nya sesuai dengan persenan darah dari lawannya. Wow. Jadi kalau lawannya makin tebel, udah pasti damage yang dihasilkan lebih tinggi. 2 hero power langsung ya. Udah gak pakai basa-basi ini. Gak pakai basa-basi lagi. Pakito, Bruno langsung disikat tapi dibalaskan dengan adanya Baxia. Wah, tapi kalau Baxia aku sedikit agak menggeser ke arah teman-teman dari Aura Fire. Mungkinkah mereka akan langsung mengamankan Angelanya juga? Karena berkaca dari pertandingan Dewa, match up-nya Dewa menarik menurut aku. Kenapa? Karena tiba-tiba Dewa United Esports berhadapan dengan Bruno. Pada saat itu Dewa versus EVOS kan.
itu bener-bener Brunonya nggak main. Dikarenakan adanya 2 hero frontline ditambah Baxia Angela. Jadi dengan 3 hero tank sekaligus, Brunonya nggak bakal bisa mengeksekusi. Karena single target, balik Karena lagi. single target. Single targetnya itu memang dia burst ke arah satu sosok. Cuma dengan sisi yang cukup banyak kita lihat. Sekarang udah terlihat tuh ada 2 sisi. Ini udah benar-benar bisa membuat seorang Bruno agak cukup berhenti pergerakannya untuk masuk ke dalam para pasukan dari Aura. Tapi kalau Bigetron Alpha mereka menjawab dengan grok tandanya, akankah mereka yang lebih agresif, Profesor dan juga Papul? Ya, jatuhnya mereka mau coba buat lebih bikin move duluan. Iya. Apalagi lawannya juga Gord yang berada di lini belakang. Hanya saja kalau misalkan ini akan ada di tangan dari Ki juga harus lebih berhati-hati karena dari segi bagaimana durability ya, Edit ini juga sangat-sangat kuat di lini depan. Jadi kalau bisa jangan mau kalah rotasi karena sekalinya kalah rotasi, efeknya akan snowball dan itu snowball effect yang negatif kepada teman-teman dari Bigetron Alpha. Sekali aja mereka kalah mapping, Pakitonya bakal bisa dipunish karena kita tahu sendiri Pakito bukan hero yang tipikalnya bisa bukain map. Cuman gini ya, sekalinya mereka juga nanti kalah rotasi aja nih Prof. Kalau menurut gue pribadi, Gornya yang bakal berbahaya. Kenapa? Kita tahu Pakito bagaimana durabilitasnya, bagaimana movementnya, bagaimana ability yang dia milikin. Semuanya bisa dia kombinasiin untuk bisa masuk ke bagian belakang, punish, kabur. Sekarang kita udah sering banget ngelihat Pakito Hit and run, ya. dengan ada lagi sprint yang dia gunakan, dengan quantum charge yang dia gunakan. Banyak banget possibility yang bisa digunakan untuk Pakito bisa nabrakin hero-hero kayak Gor yang di belakang gini loh. Ya, apalagi mungkin untuk mengganggu juga di lini depan seperti Baxia salah satu contohnya, dan ini dia analis baru dari Bigetron Alpha yang naik ke MPL. Karena kalau kita melihat dari track recordnya, Coach Vala bersama dengan Bigetron dan juga Timnas Indonesia pernah mendapatkan juara kedua atau placement kedua di ajang ISF World Championship kemarin, baru banget. Dan kalau kita berbicara untuk beberapa turnamen-turnamen lainnya juga di MDL sekalipun, Bigetron Alpha adalah tim yang cukup stabil, Ranger Mas. Iya, dan Jadi bisa dibilang, kuat ya. iya makanya dengan Coach Vala tiba-tiba hadir di MPL harusnya bisa membawa dampak yang cukup positif. Ini agak cukup unik juga perjalanan dari Coach Vala, dari player ya kan, out of nowhere dia akhirnya jadi coach, analis, Iya. naik ke MPL, turun MDL, akhirnya naik lagi ke MPL, kali ini Profesor KB. Pasti udah banyak pelajaran yang bisa diambil dari MDL juga. Kenapa? Karena terkadang teorinya oke, tapi aplikasinya di dalam in-game itu yang mungkin masih sulit. Dan bahkan mereka benar-benar menutup hero untuk jalan kaki. ini Mereka dia. menutup karena Lilia was a little girl kali ini. Hero yang tulisannya di buff tapi rasanya di nerf. Yes. Apalagi baru kerasa buffnya bener-bener late game dan itu pun di level 15 agar nantinya energinya bener-bener bisa lebih dimaksimalkan dengan cooldown yang lebih cepat. Dan untuk sekarang ketika udah ada Lilia, harusnya Aura Fire mempertimbangkan hero roamer, entah hero roamer yang lebih mengandalkan durability atau bahkan imun effect terhadap slow. Karena menurutku ada beberapa hero yang sangat kuat untuk berhadapan dengan hero slow, salah satunya Rafaela. Oke, kalau Tapi Rafaela sekarang jarang banget buat di-pick. Oke, kalau sekarang ini yang mungkin sangat enak adalah kalau mereka bermain dengan Kaja. EDT ambil ditaruh di area EXP. Mainkan dengan Kaja. Clear minion dengan sangat cepat. Main pick over. Main ke arah belakang. Lilia langsung instan. Tapi ternyata ini berbanding terbalik. Mereka langsung bermain dengan Esmeralda untuk di arah EXP-nya. Permainan antara Esmeralda Pakito ini permainan cukup lama juga ya. Klasik. Ya, dan Klasik Ricky counter juga ya. kan. Iya. Ricky juga dengan Ini- shield absorb yang banyak. Ini life hacknya sebenarnya bisa aja Prof. Rapid boot. Iya. Dengan slow Efek-efek effect slow kayak reduction. gini, rapid boot boleh. Tapi kan kita gak bisa juga bergantung dengan satu sepatu itu aja gitu loh. Iya, karena Kita masih iya. banyak banget sih item yang bisa Betul. dimanfaatkan seperti Radiant Armor salah Kita satunya. punya satu sepatu tersebut tapi positioning kita juga kacau balau ya sama aja sebenarnya. Dan berarti kalau misalkan seperti itu, salah satu hero yang harus diamankan sama teman-teman dari Bigetron Alpha adalah hero yang bisa menangkap juga Carabitrix-nya. Namun perlu dicatat bahwa kali ini Martis sajalah yang benar-benar bisa menyentuh ke lini depan atau bahkan lini belakang sekalipun. Tapi ingat, ada Gord juga di belakang sana. Dan Digi. Digi Grok muncul. Jungler. Berarti Grok Jungler biar lebih pasti juga ketika adanya wall charge dan kita tahu untuk perebutan Lord ada tembok di sana. Akan ada efek knock up airborne dan stun 1,8 detik sehingga Super Ken bisa memaksimalkan hal tersebut untuk mencuri retribution entah dari Turtle atau bahkan Lordnya. Ini bisa dibilang ya menjadi satu hal baru lagi. Kita udah sering banget ngelihat Kim menggunakan satu hero tersebut. Cuman di season 12 dengan begitu banyaknya eksperimen yang udah dikeluarkan oleh Bigetron Alpha, ini apakah menjadi salah satu dari deretan eksperimen tersebut, Prof? Wah, kalau kita berbicara eksperimen ya, Digi sih emang benar-benar bisa ngelepasin banyak hal. Yep. Terutama ketika Digi Bruno ya, pressure ke arah gold lane-nya bakal lebih powerful lagi Pak Pulung. Tapi ingat, di belakang sana udah ada Esmeralda dan Esmeraldanya bebas banget untuk bisa ambil shield absorb milik Digi itu sendiri. Itu dia deretan hero-hero yang sudah diamankan. Resiko sudah diambil oleh masing-masing tim. Bahkan coba lihat.
Kalau dari takdirnya antara Esmeralda dan Digi, sebisa mungkin mereka tidak boleh bertemu, bro. Oke, untuk pembukaan kali ini MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go! Got to the land of town kali ini. Ingat, dari Bigetron Alpha, mereka masih memiliki dendam dengan kekalahan mereka di leg sebelumnya, bro. Setuju banget. Karena mau bagaimanapun di leg yang pertama sangat berpengaruh sekali untuk hasil juga di leg yang kedua. Mengingat mereka juga butuh poin. Ingat, Bigetron Alpha juga butuh poin. Bukan cuma Aura Fire yang butuh poin. Sama-sama butuh poin nih sebenarnya. Cuman kayaknya Aura lebih mepet nih waktu Iya. dengan sisa match lagi, dengan posisi mereka sekarang. Cuman Sin langsung aja memberikan gangguan ke atas. Wah, ini early game kalau kita lihat dari emblemnya rata-rata ada agility. Dan bahkan kalau kita lihat dari fun, dia lebih menuju ke arah firmness. Jadi jatuhnya hybrid defense-nya Pak Pulung yang ditingkatkan. Ya. Dan di early game juga cukup bagus untuk engage ke arah turtle. Sementara Digi assassin ini dia, loh, bro. Diginya assassin, mind penetration dan ditambah dengan bargain hunter. Yep. Jadi itemnya pasti bakal cepet banget dan aku lebih penasaran sama item romnya sih. Dire hit kah atau encourage kah? Karena kalau di early game kayaknya lebih bagus encourage, tapi kalau udah 600 dire hit aktifin. Iya, jadi kalau menurut aku, mendingan sekarang encourage, tapi nanti kalau nggak di dire hitin, tanggung nggak sih? Iya, tanggung Udah emang banget. begini, tanggung banget, ini kepalang tanggung yang ada. Jatuhnya juga di sini Diginya nyari one shot loh. Ya. Iya, nyari yang kalau misalnya main di boost, meledak tapi lihat dari top lane, Fan mencoba untuk merotasi menuju ke arah Vee. Tapi ternyata di sebelah sana ada Tribus telah dikeluarkan, Fan membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Dan bahkan Hai, dia mengeluarkan flicker untuk mundur dan melihat adanya flicker yang keluar sebelum Turtle muncul. Waduh, itu bukan berarti hal yang baik untuk para pasukan dari Aura Fire. Enggak, ini tadi juga ya, dengan stok yang memang sudah terkumpul juga dari bola yang memang selalu bisa dia kenakan ke arah beberapa player ataupun ke arah minion dan dipertahankan. Sekalinya kena ke arah Idit tadi, buset. Aran mencoba untuk bermain, menari di depan sana. Langsung ada Super Sorizo yang menutup pergerakan dari seorang Aran. Fan mencoba untuk mengadu retribution K, akan coba terjadi Super Ken. Mampukah berhasil mempertahankan turtle mereka? Dengan take over, turtle akan coba terjadi apakah retribution from Super Ken. Lihat, berhasil diamankan. Zoning out from Sorizo, tapi Super Ken Sakaratul Maut mencoba untuk dihajar di arah belakang. Tidak ada DPS, tidak ada yang bisa diberikan oleh Sin. Udah tidak ada Mystikas dan dia harus merelakan sosok dari Hai tumbang untuk pertama kalinya. Yep. Wah, dan ini kalau kita lihat juga dari Buset. Super Sorizo ya, rata-rata tadi ada gerakan yang benar-benar mahal harganya. Karena memberikan pressure kepada jungler agar tidak bisa mengeluarkan retribution-nya Pak Pulung. Ini kayaknya ganggu banget ya, walaupun dia mau masuk lewat belakang juga. Cuman tadi kalau pertempuran dari Turtle, Hai belum juga level 4. Andai tadi dia level 4, Prof, magical damage yang bisa dihasilkan. Ini ganggu banget ke Ken loh sebenarnya. Iya, tapi sangat disayangkan memang ketika kita berbicara soal flicker yang tadi udah dia gunakan di arah top lane, Hai jadi nggak punya power dengan primal red-nya. Wow, tapi kita lihat di sini dari teleprediction di mana Johnny memiliki 63% akurasi. Dan tentunya disusul oleh Kevin KB Momocan dan juga Arashi. Dan sedangkan Fan bakal coba dipaksa. Langsung dari top lane bakal coba diganyang. Fan terperangkap tengah dari first time. Watch out, dan Fan akan dibakar kembali. Lagi dan lagi para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil memakan Fan di early game seperti ini. Padahal Fan memiliki power of early game. Tapi lihat, dengan posisi yang sangat sulit untuk bisa selamat dari first time memiliki super key. Dan bahkan cuma bisa melakukan clear minion dari top lane. Mereka nggak bisa berbuat banyak untuk early game seperti ini Pak Bulun dan juga Profesor. Yap, tadi posisi dari Shen sebenarnya udah bagus banget loh. Cuman damage dari seluruh playernya ini loh, belum cukup untuk bisa membungkam salah satu player begitu apa dengan tempo secepat itu. Ya, tapi kalau urusan push juga Bigetron Alpha akan kesulitan untuk melakukan push. Karena mau bagaimanapun di top lane Beatrix tanpa mana, dia bisa meng-clear wave minion secara cepat. Oke, tapi di depan sana Fan berhasil lompati damage yang diberikan oleh sosok Super Moreno. Tapi dibalik itu semua, Super Moreno berhasil menutup pergerakan dari Hai. Super Cat masih melebih. Langsung masih ada Watchas di depan sana. Kabuki! Watchas from Super Cat membuat Kabuki terperangkap, tapi damage dari Kabuki masih bisa ditahan bahkan di depan sana. Oh my god! Super Cat still survive, bahkan Fan hampir diganyang oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Super Kane, damage-nya tidak masuk ke dalam seorang Super Kane, membuat dirinya berhasil selamat mundur kembali. Tapi ingat, perebutan di Turtle kali ini mungkin akan cukup adil. Karena punya retribution, sama-sama punya flicker untuk roam, mereka punya powernya. Ya, hanya saja tidak ada time journey tadi. Time journey yang menyelamatkan Super Ken dari mana bahaya dan Itu apati. pas banget waktunya loh, Prof. Pas Iya. banget, walaupun tadi Woldy udah dikeluarkan juga oleh Sive. Tapi ternyata jarak dari kedua player itu jauh, ya udah. Damage-nya jadi hilang. Andai kalau itu dapat 2 loh.
itu mungkin bisa jadi malapetaka dan Kabuki masih di engage dong dia. Di zoning. Karena dia mungkin udah ada informasi kalau nggak ada flicker juga dari teman-teman Aura Fire. Ketiadaan flicker membuat teman-teman dari Bigeron Alpha lebih berani untuk menabrak lini belakangnya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan sama Aura Fire. Cover ke arah Kabukinya. Kalau mereka masih menginginkan Kabuki menggendong nanti di late game. Karena seperti kita tahu, Beatrix DPS-nya pasti. Tentu permainan front to back bisa dijalankan. Frontnya dari Bigeron Alpha nggak begitu kuat. Karena kalau kita lihat, Ki dia tipenya support. Oke, Ki tipe support tapi lihat dari bottom lane. Hai. Udah berubah kali ini. Akankah dia selamat dengan ada portal 1x24 jam. Flicker bahkan harus dikeluarkan. Super Florizo mencoba untuk melakukan flanking, mencoba untuk melakukan belakang. Tapi Sin melihat hal itu terjadi. Super Florizo menunjukkan mukanya. Fokus ke arah dua orang di belakang sana. Bahkan one charge. Langsung menutup hari dari seorang Sin. Double kill udah bahkan Super Kane. Menuju ke arah belakang sana para pasukan dari Picketron Alpha. Sounding out Aran. Where are you going Aran? Aran jangan kabur. Karena kali ini Aran bertemu dengan Super Florizo. Salah satu sosok orang yang sangat mirip gameplaynya dengan seorang Aran. Ini dia, ini yang kita sebutin di awal tadi. Kalau sampai Aura Fire kalah rotasi sekali aja, ini yang akan terjadi. Coba lihat Sorizo yang tadi, free banget. Siapa yang mau megangin Sorizo? Iya. Gak ada. Dua orang di ya. belakang damagernya, Beatrix dan juga Sin yang menggunakan Gord. Gak ada penjagaan sama sekali, Prof. Ya, apalagi sini juga baru selesai dengan Ice Queen One dan itu belum menjawab menurutku untuk bagaimana permainan dari lini depan ke lini belakang. Karena kalau kita melihat sedikit dari Aura Fire, ketika mereka udah kalah rotasi, kalah setup ke Turtle juga, mereka bakal kebingungan untuk melakukan pergerakan nantinya ketika teamfight berlangsung. Karena buat sekarang di menit yang ke-6, beda gold 5.000, ini jatuhnya udah jauh banget. Dan membuat baik itu Kabuki atau bahkan Shiva memiliki gap level yang sangat-sangat jauh berbeda. Oke, terperangkap di depan sana. Coba ditabrak, all in begitu saja mendekatkan seorang Super Florizo. Akhirnya terperangkap tadi Super Moreno. Gak bisa untuk mendapatkan pertukaran 1 untuk 1. Di balik itu semua para pasukan dari Picketron Alpha mereka harusnya melihat kesempatan yang bisa mereka dapatkan untuk turtle berikutnya. Nih, Perfect di-cancel. turtle. Iya loh. Ini harusnya perfect turtle sih. Mau untuk gak Picketron mau, Alpha. mereka mau kontes di area Turtle juga udah gak bisa. Mereka kalah dari apapun itu. Satu orang di bagian bawah dan mungkin mereka tadi niatnya untuk bisa mendapatkan Karauter Turtle tapi ternyata masih belum bisa juga. Lagi dan lagi, ada Lilia. Lilia ini kan tipikal hero yang bisa clear wave-nya cepet banget. Dan kalau kita berkaca sedikit dari Bigetron Alpha yang lagi unggul, jatuhnya nggak cuma untuk ngelakuin defense karena base. Jatuhnya ini Angry Gloom yang sekarang dimiliki sama Super Moreno bisa memberikan tekanan kepada lini depan dari Aura Fire itu sendiri. Oke, tekanan yang diberikan cukup keras di arah mid lane. Bahkan lihat sampai dijaga oleh pergerakan 4 player dari Aura Fire. Aura Fire mencoba untuk menutup bottom lane mereka agar tidak terdorong lebih dalam lagi oleh para pasukan Picketron Alpha. Yang mungkin harus diperhatikan gimana caranya mereka melakukan front to back tapi Super Key tidak menanggulangi itu semua. Caranya adalah dengan Aran kalau bisa ikutan bermain flanking dari arah backline. Mungkin absorb damage bisa menjadi jawaban untuk seorang Aran, tapi Buset. lihat dipegangin kakinya. Gak bisa bergerak sama sekali. Dan para pasukan dari Picketron Alpha mereka sedikit demi sedikit udah merontokkan turret yang dimiliki pasukan dari Aura Fire. Capek banget ya Lilia terus-terusan Angry Gloom-nya memberikan jarak, memberikan tekanan, memberikan efek slow, semuanya gak bisa gerak. Dan satu sosok penting, Hai, gak bisa ikut join tadinya. Guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan dia sekarang Mystic Gush. Wah, langsung di all in, tapi kayaknya itu bukan keputusan yang bijak karena secara item aja di sini beda 1400 loh antar mid laner Moreno dan juga dari scene-nya itu sendiri. Gurt yang powernya benar-benar sangat minim secara damage. Karena di early game dia cuma punya Ice Queen One dibandingkan juga dengan Moreno yang dimana dia udah jadi dari Azeta Talisman-nya. Namun kalau kita pastikan sedikit bagaimana perbedaan dari antar gold lanernya ini yang paling jelas sih. Beda 3000 loh. Sehingga membuat dari key-nya itu sendiri dengan Encourage dia bakal cukup memberikan damage dan bahkan boostingan tambahan damage kepada Shiva. Karena kalau misalkan kita melihat dari item, wah ini Hasla udah menutupi banyaknya critical damage dan juga banyaknya regen darah yang harus dia miliki. Alright, Super Ken mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Fan terperangkap di depan sana, langsung ada Band of Reds untuk menyelamatkan seorang Fan. Tapi itu semua sia-sia, Fan harus dimakan. Ketika Fan dimakan, mereka kehilangan Purple, mereka kehilangan Warp. Gak bisa diselamatkan sama sekali. Picketron Alpha, mereka menemukan jawaban atas Baksha dari sosok Fan.
ditutup, di burst, dan ternyata bukan dihindari tapi dimakan Profesor. Iya. Wah, ini apalagi dengan pemilihan Necklace of Durance ya dari Ki, membuat nantinya Baxianya bakal makin lebih sengsara Pak Pulung. Karena regen HP-nya juga nggak bakal bisa maksimal, damage reduction yang akan diterima tetap bakal tembus. Dan kalau misalkan kita melihat dari Super Moreno, makin jauh lagi antar match up dari mid lanernya. Sehingga Aura Fire makin kesulitan, makin jauh game berjalan, malah makin benar-benar terkena pressure-nya sendiri. Oke, mereka harus coba udah mulai gimana caranya mereka menutup CV. Tapi CV ini terlalu banyak yang harus diberikan untuk mendapatkan dia. Entah, menurut aku pribadi pun nggak bisa pertukaran satu untuk satu Profesor untuk Bruno ini. Bahkan kalau ngomongin dari calculate yang dimiliki, ini bisa 1-3 loh untuk CV-nya. Wah, apalagi CV-nya di belakang belum tumbang Pak Pulung. Ini sulit banget. Flickernya juga ready terus ya kan? Iya, jadi mau mendekatkan ke belakang juga siapa gitu loh. Nggak bakal ada yang bisa juga dengan posisi seperti ini. Oke, berhasil menangkap Super Ken. Watchers masih dihindari oleh seorang Kabuki. Spray down Liberation. Dengan adanya Tactor Nita dikeluarkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan satu turret yang top lane. Tapi dibalik itu semua, turret yang lainnya masih bisa bertahan dengan ada Super Minion yang bergerak. Ini membuat Bigetron Alpha. Mampukah mereka mendapatkan 2 turret yang sebenarnya sudah pecah dari pasif mereka? Ya, yang bisa mendekatkan mereka ke arah dari Bruno ataupun dari CV. Ya positioning dari CV itu sendiri gitu loh. Tapi apakah sejauh ini CV melakukan kesalahan dari positioningnya? Tidak pula. Wah iya, dia posisi di belakang banget. Dia posisi tahu belakang persis, banget. Dia tahu persis gimana caranya winning condition untuk Bruno itu sendiri. Karena dia dari secara range dia jauh banget. Worldy juga akan memberikan efek knockback. Dan jangan lupakan akan ada tackle juga. Dan lihat player gold by UBS Gold. Jauh banget Shiva dengan 10.000 gold Ranger Mas. Ceban! Ini bedanya goceng, buset dah. Dan bahkan Aran loh yang paling kaya, 5.000. Karena Aren punya split push power dan Iya. bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka memaksa menuju ke base turret. Lihat Walnis, Sotota. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha memaksakan teamfight kembali terjadi Super Cat. What's 2 stun. Tapi lihat, Eklikum yang membuat para pasukan dari Aura Fire mereka porak-poranda. Hai udah gak bisa lagi menjadi frontliner karena sudah tumbang. Lihat tembakan dari seorang CV. Sotota. Itu sakit banget sih dengan adanya opener yang dimiliki oleh mereka ya. Entah itu tadi Grok, entah itu Pakito. Positioning dari CV udah nikmat banget. Apabila ada ancaman masuk ke arah dia, Digi di sini baru bekerja, Prof. Iya. Yo Wes, jadi positioning dari, waduh nikmat banget CV sekarang. Oke. Nikmat banget. Memang nikmat, damage yang diberikan terlalu besar, tapi Super Ken kembali lagi di depan. Apakah Super Ken akan memberikan umpan lambung kepada seorang CV? CV masih terperangkap di dalam zona perimeter Aura Fire. Ini tandanya back pertahanan dari Aura Fire terlalu kuat untuk bisa ditembus saat ini. Ya bahkan kalau kita melihat dari winning kondisinya Aura Fire, rata-rata semuanya ketutup. Kayak Gord doang paling yang tersisa untuk sekarang dengan high ground defense-nya dia. Namun jangan lupakan juga ada Kabuki di sana. Kabuki yang mungkin saja bisa melakukan clear wave dengan cepat. Dan Great Dragon Spear dari Shiva. Wah, critical chance-nya akan lebih menyakitkan. Cooldown reduction-nya bakal lebih ready. Dan jangan lupakan efek dari Supreme Warrior yang nanti akan membuat Shiva ketika menggunakan Worldy, dia bakal punya movement speed tambahan dan makin sulit lagi untuk dijangkau di belakang Pak Pulung. Tuh lihat, Lihat. enak banget ya. Attack speednya udah ada, kritikalnya maksimal. Dan main juggling bolanya, karena Main 2 bola juggling, ya. panasnya bisa dia gunakan secara bersamaan. Oh, ini mungkin baru kali ini gue ngeliat Van garuk-garuk pala. Karena dia udah gak punya lagi space farming. Biasanya dia tuh masih punya space dengan adanya permainan dari mobilitas hero dash-nya dia. Tapi kali ini dia nggak pakai hero dash, Profesor. Lihat Iya, dia terperangkap. Dan satu-satunya yang membuat Bigetron Alpha dari tadi memenang teamfight adalah umpan lambung dari Super Ken. Wallchas dia gunakan, udah ke angka 3, 2, 4 orang bahkan. Itu langsung diganyang. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha sedikit buying time terjadi dari sosok seorang Aran. Terperangkap di depan sana. Tembakan dari seorang CV. Belum ada umpan lambung dan bahkan di depan sana membuat seorang Van terperangkap. Damage terlalu besar tidak bisa dibendung dan bahkan hilang. Begitu saja di depan base di penjara. Bigetron Alpha mendapatkan game yang pertama. Sutota. Game pertama dilumat habis Aura Fire. Tidak ada celah sama sekali. Tidak ada positioning yang bisa mendekatkan ke arah damager mereka. Dan Sorizo Sorry, bro. menjadi satu orang harus mengatakan sorry bro, game pertama untuk kita ya. Wah itu benar-benar kejam banget sih. Pressure di game yang pertama nggak lepas sama sekali. Kontes di area turtle semuanya dimakan. Lord juga benar-benar dihabiskan. 10.000 perbedaan gold di Lord yang pertama membuat teman-teman dari Bigetron Alpha tinggal melakukan freeze minion saja. Dan membuat Shiva habisin semua jungle farming milik Van itu sendiri.
Dan kalau kita melihat dari Van, yang dimana dia tidak bisa mendapatkan level ke-15-nya atau bahkan menyamakan kedudukan secara level, tentu membuat teman-teman dari Bigetron Alpha makin lebih mudah untuk mendapatkan Lord-nya. Lord yang kedua menjadi Lord penutup dan game yang pertama jadi menang buat Bigetron Alpha secara masih di early to mid game, Pak Bulung. Gimana lagi yang ngelihatnya tadi? Ini menjadi satu hal yang emang udah kita predik dari awal ya. Mereka kalah sekali aja dalam pertempuran apapun itu. Semuanya bakal dilumat habis dan kejadianlah sudah combo pick Biggie Bruno membuat Bigetron mendapatkan game one-sided. Oke, berarti tandanya combo ranked masih bisa digunakan di scene kompetitif. Ya, setuju. Karena mau bagaimanapun, walaupun itu awalnya mungkin dari rank, atau mungkin siapapun yang mengawalinya ketika memang komposisinya lagi tepat, ya akan maksimal. Oke, tapi ada sesuatu yang spesial buat kalian semua. Kali ini kita kehadiran sosok Woi. TZ. Bang, Dari kenapa? mana, Bang? Oh begini ternyata rasanya jadi caster. Coba gimana ya. tadi? Coba, Enggak, kasih tahu tadi kayaknya gimana. segini-gini semangat. Coba Iya. sekarang. Tadi semangat, Coba. coba. Perang itu. Bruno masuk dengan bola. Hai, alamak. Tapi gimana perjalanan ke sini? Kayaknya capek banget nih. Gimana? Sebenarnya datang harus dari tadi. Iya. Tapi agak terlambat. Oh, Kenapa? enggak. Itu nggak terlambat. Emang kamu digeser segmennya. Oh, Tapi memang gitu. kali gini, TZ, kita mau bahas tadi. Combo ranked yang mungkin biasanya cuma publik yang gunakan, tapi kali ini digunakan oleh para pasukan Bigetron dan tidak diantisipasi oleh sosok Iya. dari Aura. Jangan salah bos, emang combo rank dimulai dari ranked semuanya. Semua bahkan pro player tuh mulai dari ranked, terus ke Oke. scrim, baru ke turnamen. Memang tapi kan ada banyak itu counter-counternya. Oke. Tapi dengan pinternya itu mungkin ada kehadiran coach Falah kali ya. Oh. Ya. Jadi teradaptasi itu semuanya itu. Oke. Kaget itu aura dia. Mungkin kaget, tapi Coach TJ di dalam sebuah kanal dia pernah menyebutkan side laner terbaik itu sempat ada di Kabuki, Kabuki dan Kabuki. Fluffy. Fluffy. Tapi kali ini kita akan bahas ke arah lebih Kabuki karena Kabuki yang sedang bermain. Kabuki yang sekarang performanya sebenarnya stabil, tapi dia belum bisa membawa timnya kemenangan. Dan bahkan di peringkat 9. Sekarang pertama nih garis besarnya emang tim-tim pada jago-jago semua. Oke. Kabuki itu pasti tetap gua akuin bahwa dia itu salah satu sideline terbaik. Tapi memang sekarang itu bukan kayak dulu. Dulu itu yang penting makro. Sekarang disiplin tuh penting banget. Kita sering lihat kan tim-tim besar Ya. udah menang-menang, leading jauh banget. Tapi Kebalik. ujungnya Kebalik, karena nggak comeback. disiplin. Ya, ada beberapa tim yang seperti itu pengalamannya mungkin. Ya berarti dari Bigetron Alpha sekarang ya kalau kemarin kan kita kenal ya. Mereka dengan eksperimen-eksperimen dari picknya luar biasa sekali. Berarti kalau untuk di hari ini down to earth mereka. Oke, kalau Down gitu to earth mereka tuh ya. Down to earth ya Pak Bulung. Berarti kita bisa tanya ke TZ, apakah impact dari pergantian Finn dengan Ki itu berpengaruh? Sebenarnya biasa aja sih kelihatan. Maksudnya sama-sama aja. Mereka kita nggak tahu dalamnya kan. Iya. Pasti Kita ada lah ngomongin bedanya. dari gameplay yang sudah terlihat. Gameplaynya sebenarnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh? Support karena Ki juga. Tapi mau bilang Finn juga main support juga kan. Iya. Sebenarnya mereka berdua bergantian itu sebenarnya nggak jauh beda sih. Cuma Lalu? emang sekarang itu lebih disiplin banget. Kalian lihat tadi mainnya disiplin banget. Ya kan? Terus Dan sekarang Satu suara sih satu jatuhnya. suara, Satu suara, menuju ya. ke arah player of the game, menuju Super Ken juga. Ini kalau menurut TZ bagaimana? ini bener-bener pick yang sangat luar biasa sih. Ini Grok ini betul-betul ngacauin bagian objektifnya. Buat nge-cut rotasi dari auranya. Ya kan? Dari tadi objektif baksinya susah emang. Kan pertama kali bawa sama RRQ kalau nggak salah di Indonesia itu ya. Oke. Ya. Kan si versi kan. Dan dari tadi taruh pertama, nabrak-nabraknya sukses banget memang. Dari Ken ini betul-betul bagus lah Oke. jadi MVP. Kita anggap memang Grok ini sangat bermanfaat tadi. Dengan power nabrak-nabrak segala macam. Tapi kita lihat juga beberapa kemarin, beberapa belakangan Grok ini nggak berhasil untuk mendapatkan kemenangan as a jungler. Nah kondisi apa sih yang tercipta untuk tim bisa pakai Grok as a jungler? Tadi itu pertama mereka pakai Digi sama Bruno kan. Ya. Kita tahu Digi sama Bruno itu salah satu counternya adalah nabrak jungle-nya karena nggak ada yang jagain. Bener dong? Betul. Ya. Atau nggak ditabrak Bruno sama Diginya. Brunonya, iya. Nah jadi makanya mereka taruh hero yang kuat di bagian mid tuh. Salah satunya Grok Oke. dan Lilia satunya. Ya kan? Apalagi dengan Grok aku bilang tadi.
cara dia nge-cut, rotasi dari aura, di objektifnya kuat. Kalau mau dibilang Grok banyak kekalahan akhir-akhirnya, ya bukan masalah Groknya, itu masalah gameplay timnya sendiri. Oke. Oke, Ya, berarti karena- bukan masalah groknya ya. Ya karena kalau kita melihat dari Grok memang picknya banyak, pick rate-nya banyak, tapi emang win rate-nya itu bahkan di bawah 40% pada Iya. saat itu. Mungkin baru sekarang nih naik 42%, 44% mungkin bisa. Tapi kalau kita lihat dari highlight nih, Coach TZ, mungkin kita melihat dari early game-nya dulu. Bisa kita bilang Aura Fire tidak mendapatkan point kill sama sekali dan bahkan terlihat banyak banget fatal mistake atau kecil lah mistake-nya. Tapi dari Aura Fire ini berkelanjutan gitu loh. Entah dari turtle-nya kelepas, entah dari mungkin setup-nya juga cukup berantakan. Apakah memang yang namanya komunikasi ini udah bener-bener jadi hal nomor satu? Karena yang aku lihat rata-rata nih ya, kalau misalkan tim itu dari gameplaynya dari luar aja, ketahuan mana yang bener-bener connecting sama yang miskomunikasi. Kalau ada cara mau dibilang komunikasi pasti penting banget. Tapi untuk di tim ini, di game kali ini, yang gue lihat itu adalah hero dari BTR ini betul-betul pas banget. Draft Oke. picknya pas banget. Entah itu dari Valahnya atau memang mereka udah prepare. Nah ini tapi ya. ini cocok banget. Ini yang dibilang sama si TZ ya. Ini dia butuh depannya seperti ini. Betul. Ya, karena kan junglernya harus kuat banget. Iya. Kalau kita bermain dengan Digi Bruno, pasti Diginya bakal nempel di gold lane terus. Iya, Sehingga ya perkuat lagi lah XP Iya. laner, mid laner dan juga junglernya. itulah. Jadi kan mereka pakai Pakuito itu agak big pick banget itu. Pick aman lah ya, pick Iya. aman juga jatuhnya. Karena kan ya udah tinggal job testnya clear wave, habis itu cabut. Sama kayak Lilia gak sih? Berarti buat yang di rumah, kondisikan kalian kalau untuk bermain dengan Digi Bruno untuk bisa lebih maksimal, ini kalian bisa harus perkuat junglernya, perkuat cara EXP-nya. Jadi biarkan Digi Bruno ini Fokus kita di situ anggap, aja. iya Iya. kita anggap kita nggak ada cover lah terhadap Iya. Bruno ya. Fokus itu jadinya Eh, kayak sorry. hero-hero independen. Ya terhadap junglernya nggak ada cover lah atas romnya. Sekarang itu Digi sama Bruno udah kayak dewa itu kalau di ranked kan. Padahal biasa aja, itu bisa di counter sebenarnya, gampang aja. Iya. Tapi kan Ditabrak belum banyak orang yang bisa Belum menguasai banyak, untuk belum bisa banyak. nge-counter Benar, itu benar, kan. benar. Belum banyak, karena celahnya juga terlalu banyak juga Bener. kalau kita berbicara celah. Karena mungkin kayak harus nge-press junglernya juga, tapi kalau junglernya kuat ya susah gitu loh. Tapi sebenarnya gue tadi nggak expect kalau Esmeralda sih, gue expect adalah Kaja. Mereka tuh edit turunkan ke EXP dan menuju ke arah Kaja. Itu mungkin ya, kenapa dia pakai Esmeralda? Karena dari match sama Rebellion itu, Aura itu kesusahan di lane jauhnya. Oke. Jadi mereka memang netapin Aran ini main tipikal gameplay dia itu permainan dengan main lane jauh itu. Oh Oke. tetap dimaksimalin ya. Iya, dengan Iya, mobilitas tapi- yang tinggi itu. menurutku cukup beresiko tinggi sih, apalagi dengan hadirnya Pakito. Di mana Pakito jauh lebih kuat lah untuk urusan clear wave di patch yang sekarang. Ya, thanks to patch yang baru sih, gara-gara jabnya sekarang kan udah bisa nembus minion. Iya, plus tadi first pick-nya itu Idit kan. Gue cuma mau bertanya nih, Idit apakah semahal itu nih, Coach TZ? Mahal, Mahal banget. cukup mahal. Dibuat di perspek, ya worth it lah. Kalau di Worth it. scrim gimana, Coach TZ? Edit salah satu memang perspek. Bahkan First pick ya bahkan bukan kan? band, di pick. Ya, Iya. kenapa aku tanya soal scrim Pak Pulung ya kan? Karena kebetulan Coach TZ kan pernah nge-coach juga nih. Ah. Salah satu tim yang hadir sekarang di final atau di playoff-nya Bangladesh dan juga Nepal. Bus. Lagi bertanding karena sekarang, gitu. Loh, luar biasa ya. Dan ini dia post game dari game yang barusan. Buset. 100%, 100%, Moreno 100%, 100%, iya, poin killnya 1. Ya, karena Satu, nggak berbanding dapetin 10. nggak dapetin early yang begitu bagus dan memang Lilia nih Coach TZ. Mungkin kita udah lama lah nggak ngelihat Lilia ya kan. Bahkan sekalinya Lilia hadir itu dulu mungkin terakhir zaman season 8, season 9 ya kan. Coach TZ juga pada saat itu masih menjadi coach. Ya. Nah, Lilia sendiri sempat kemarin di buff sama patch Mobile Legends Bang Bang. Tapi kalau kita mungkin melihat kenyataannya, sebenarnya early-nya di nerf. Late game yang di buff. Apakah memang Lilia ini akan tiba-tiba muncul kembali nih? Karena udah mendekati akhir-akhir musim nih Coach TZ. Pertama sekarang itu yang lagi jungle tank. Pertama, Lilia itu cukup kuat dia untuk di early game. Walaupun di nerf kata si KB tadi early game-nya kurang bagus. Tapi tetap damage-nya tetap sakit. Oke. Ya kan? Apalagi buat clear cepat. Dia sendiri pun enak dia di mid. Di laning. Iya. Oke, kalau begitu bisa dibilang sekarang permainan Baxia yang mungkin hampir sulit untuk tercounter kemarin Iya. early game ya. Sekarang kita udah bertemu ya jawabannya. Udah ketemu? Udah ketemu kayak di. Dari awal kan udah ada slow effect juga soalnya. Karena kalau bisa kita bilang kenapa Bruno salah satu jawabannya adalah Bruno itu punya power dari early. Beda sama marksman lain. Mungkin marksman lain mereka bahkan butuh level 4 yaitu Brody. Itu udah paling early banget. Iya. Ya kan? Itu nomor 2 dari Bruno mungkin. That's why kenapa Brody sekarang lagi mahal banget ketimbang Cloud dan Beatrix. Bahkan ada beberapa marksman Iya, juga kan Bruno, Brody. kayaknya levelnya tuh beda-beda. Maksudnya di level 1 ada yang lemah banget, ada yang Iya. kuat banget. Contohnya Beatrix level 1 oke lah kalau lawan Bruno. Tapi kalau Brunonya udah level 2, Beatrix yang mundur sih harusnya.
Karena level 2 Bruno ini kejam banget tackle-nya. Apa kabarnya Wan saya ya? Sebenarnya mereka tembak Xia itu buat salah satunya buat nabrak Bruno. Iya. Tapi kebetulan Grok sama Lilianya itu cepat di rotasinya dan kuat. Itu memang kuat banget berempatnya. Lo tau nggak kenapa dia cepat dan kuat? Pertama, cepat fast respon karena Samsung Galaxy S23 S5G. Kuat, baterainya kuat, tahan lama. Baterainya ingat teman-teman ya. Udah diperagakan langsung tuh sama profesor. Bener. Kasih tahu wallpaper-nya. Wallpapernya nih, Omawa. Udah gue siapin. Giliran ini. Nah, Coach Tejet mau selfie di sini. Boleh. Biar kita simpen ya. Gue giniin Pe kemarin, Omawa coba senyum dikit, cetek. Gue jadiin wallpaper. Kenapa? Ini membuktikan kalau layarnya yang Super AMOLED membuat Omawa lebih cerah. Lebih cerah. Lebih jernih. Iya, jadi play epic with Galaxy S23 series 5G. Makanya. Itu yang sedang digunakan ya. Nah, ini dia. Buat kalian yang pengen kayak mereka nih, orang-orang luar biasa. Kenapa aku bilang orang-orang luar biasa? Karena kalau ngomongin, sebenarnya kalau nontonin MPL ya kan, itu tuh kadang-kadang permainan mereka tuh kayak ada agak di luar nalar ya. Kenapa begitu? Permainannya kayak yang harusnya kalah jadi menang, terus juga permainan mekaniknya buat orang-orang publik kayak gue tuh seneng loh. Bener ngeliat gameplay mereka dan itu dia. Sekarang adalah kesempatan untuk Aura Fire untuk membawa game Nah, yang itu ketiga. dia Coach TZ nih, mungkin yang lebih relate. Kalau misalkan lagi keadaan kayak gini nih Coach TZ, biasanya Coach TZ tuh bakal memberikan input apa aja sih ke teman-teman dari Aura Fire, apalagi kan Aura Fire, ya kan? Season Mantan. lalu bisa dibilang tidak lolos ke babak playoff. Sekarang juga begitu terancamnya karena memang masih berada di podium paling bawah. Ya pasti santai aja sih, apalagi best of 3 begini ya semua bisa terjadi kan. Iya. Kalau masalah podium paling bawah itu sekarang lagi ketat-ketatnya, ini menang sekali bisa naik buat Aura. Jadi buat semua BTR pun menang, jauh dia bisa naik. Karena Sebenarnya- memang poinnya itu dekat-dekat semua. Iya, ini menjadi sebuah keuntungan untuk Bigiton Alpha ya. Kenapa? Karena kan untuk sekarang standarisasi untuk bisa masuk peringkat 6 itu adalah Bigiton Alpha. Mereka baru menang 5 kali. Nah, kalau sekarang Bigiton Alpha berhasil memenangkan, berarti standar yang baru untuk berada di peringkat ke-6 itu 6 kemenangan kan. Karena baik dari Geek Farm, Rebellion, Zion, mereka juga berada dengan 6 kemenangan. Dewa pun begitu. Nah, 7, 8, 9, ini kalau nggak salah 4 ya. 4-5, Alter Ego 5. Alter Ego 5 yang Iya. bawa 4-4 gitu kan. Bener. Nah, menjadi standar baru lagi, puyeng lagi tuh kejar-kejarannya. Oke, Coach, sekarang kita lihat juga ada game recap di mana ini orang yang sangat berimpact untuk kedua belah tim nih, Coach. Dari Moreno di Bigetron dan Kabuki, dan ini memang terjadi. Di mana sebenarnya Moreno yang bikin para pasukan dari Aura ini yang banyakkan jalan kaki 3 orang ya, itu lumpuh. Bener. Emang kalau kemudian dari dua pemain ini memang Moreno salah satu mid laner yang garang banget kan dia, apalagi Yes. pakai Lilia ini. Kita lihat tadi dia main semua itu disuruh jalan kaki, wah itu orang-orangnya. Iya. Diikat pak kaki-kaki. Apalagi ada 2 loh, ada Lilia, ada Digi. Iya. Jadi yang ngepok damage ada 2. Nah makanya dengan last pick Digi tadi sebenarnya mungkin kaget teman-teman dari Aura Fire. Aduh. Mereka nggak siap dengan healer. Iya, Yang dimana padahal Hai sempat lo bawain Florin, tapi di match kali ini lebih tepatnya, kayaknya mereka gara-gara first pick mereka nggak expect dengan last pick Diginya, jadi wah yang ngepok damage-nya ada 2 nih, nggak ada healer. Gak ada flexnya. Ya udahlah, habis di early game. Dan tadi sebenarnya masih bisa di flex sih edit itu di samping, walaupun ya Bisa banget, bisa main banget. laning jauhnya masih berat. Jadi bisa dibilang kalau Coach TZ kita melihat Aura memanfaatkan power dari laning jauhnya, cuma ini namanya juga adjustable, Prof. Iya. Kalau menurut gue pribadi ya. Kalau dengan posisi seperti tadi, mau nggak mau ya harusnya bisa digeser sih, Prof. Ya nggak sih? Secara paksa ya lebih tepatnya. Ya mau nggak mau. Ya karena kalau misalkan nggak ada healer nih, semua damage-nya masuk wall, damage Lilia masuk, damage Digi masuk. Sementara kita tahu beberapa mungkin draft yang mengcounter Digi dengan mungkin satu marksman, salah satunya adalah Rafaela, Estes, Florin yang bisa melakukan heal up gitu loh. Begini, untuk masalah edit sama diganti pakai hero yang lain, sebenarnya di lapangan itu apalagi udah masuk ke week yang kesekian ini, Week yang ke-7. banyak itu player atau tim dia itu memilih untuk hero convert, gameplay convertnya. Karena Power. itu biar power, Iya. dia tuh mereka ya betul-betul tajam lah, fokus aja di satu cara. Yang penting tadi itu saran gue buat Aura nih, mohon maaf nih buat, tapi tadi itu memang dari midnya itu udah kalah, kesusahan dari Iya. jungle, power jungle sama midnya. Jadi perkuatlah itu midnya.
Jadi kalau ketemu sama Bruno sama Digi lagi, supaya bisa ketabrak itu golnya. Oke, berarti kalau Gord secara tidak langsung tadi Gord kurang capable ya? Kurang, karena Kurang dia capable. sama Grok itu betul-betul ngancurin Gordnya. Gordnya juga nggak punya point early ya. Jadi kita akan menuju ke draft kali ini, di mana ternyata Bruno menjadi jawaban untuk di-ban kali ini dari Coach TZ dan juga Profesor. Ya ampun, ini kita mau dipotret panjang banget lagi Waduh. lensa kameranya ya. Weh, panjang banget itu mah lensa buset segini bang. Ini kamera lo Jet, banyak gede amat. Bukan, Iya, bukan. kirain. Oh gimmick. Ini khusus Tejet sendiri loh. Waduh. Bukan gimmick. Ayo foto dulu, foto kita dong, foto. Boleh kalau begitu ya. Nah, first pick-nya langsung muncul ya kan. Nah, Pakito. Sekarang malah Aura Fire yang mengamankan Pakito, padahal tadi kebetulan Aura Fire punya kesempatan Iya. untuk mengamankan Pakito, namun Tapi edit. sekarang berarti yang dilepaskan editnya nih. Ini sesuai yang Coach TZ bilang kalau Aura ingin memanfaatkan dan menguatkan laning jauhnya, Profesor ya. Iya, apalagi karena mungkin powernya mereka dari awal ya, Aran dengan lane jauhnya. Dengan kebetulan juga kita melihat Pakito kemenangannya waktu Aura lawan Bigetron Alpha, itu digunakan Aran ketika juga bertemu dengan Bigetron Alpha di leg yang pertama. Oke, Cloud kali ini gimana menurut Coach TZ? Itu tadi yang gue bilang kan, Pakuito. Karena Esmeralda sama Pakuito pun walaupun sama-samanya bisa main lane jauh, tapi dari segi power itu Pakuito bisa lebih tinggi dikit lah daripada Esmeralda. Lebih cepat nggak sih? Clear, cepat clear-nya. power solo kill-nya. Di team fight-nya pun lebih Dia oke. cuma butuh 2-3 detik sih kalau Pakito. Bener. Udah clear habis itu cepet XP lane-nya. banget. Sama satu lagi sih yang menurut gue paling signifikan adalah cooldown-nya. Cooldown untuk dia rotasinya itu jadi makin lebih cepat gitu loh. Benar Dash sekali. jab-nya. Dan kali ini edit di tangan Bigetron bersama dengan Cloud. Gimana menurut Coach TZ? Jadi kalau misalnya edit itu tadi diambil sama si Aura, itu Yeah. jadi kurang fleksibel. Karena tim itu pasti udah baca, Aura ini memang mainin lane jauh. Dari perlawanan mereka lawan Rebellion kemarin, kelihatan jelas. Lane jauh itu betul jadi problem utama di tim Aura waktu itu. Makanya mereka sadar game kedua itu diambil apa itu, dikuatin lane jauhnya. Untuk edit nggak apa-apa, yang penting kita itu pick field convertnya dulu. Edit masih bisa ada lain untuk penggantinya itu. Wah, dan masih Lagi loh. dengan menggunakan Gord juga, tapi bedanya untuk sekarang Kadita, wah ini kayaknya lebih parah nggak sih? Karena Gordnya bakal keganggu banget pasti Iya. gara-gara Kadita flexible pick yang masih terbuka. Entah untuk roamer bisa, untuk mid laner juga bisa. Dan edit menurutku dengan pick edit di sini, jatuhnya gara-gara Aura Fire udah ambil Pakito dulu nggak sih coach? Jadi kayak, oh Pakitonya buat Aran, dan dengan Pakito Aran berarti nggak akan ada Esmeralda di game ini. Jadi edit jatuhnya free pick. Iya, emang edit ini salah satu hero yang cukup enak juga lawan Pakuito kan. Tapi ini permasalahannya tuh di Gord. Berarti ini kita lihat Aura itu convert banget sama si Gord ini. Dia selalu pick Gord. Pede banget ya. Ini ada Di dua priority gangguan pick loh. loh. Iya. Ini ada dua gangguan, nggak cuma Kadita doang. Cloud, dengan posisi yang baik, dengan tempo yang baik, dengan satu momentum yang baik. Ini belakangnya nggak aman semua kan. Itu mah ya. Sebenarnya sama kayak game pertama tadi, emang agak susah. Tapi mungkin mereka memang pede. Ya mereka pede, tapi yang gue takutkan nih tiba-tiba akan keluar Lancelot sih. Gue nggak tahu kenapa. Karena mereka bermain dua laning jauh bisa jadi di sini Coach TZ. Ada dua laning jauh bisa main Lancelot sama Pakitonya mungkin Profesor. Ya. Pakito juga bisa, Lancelot juga bisa. Bahkan kalau misalkan dari yang aku lihat, Bendigi di sini juga malah Bendigi yang bagus banget buat Bigetron Alpha karena memang rata-rata hero-nya area of effect. Mereka Dan udah Martis. nge-ban Digi sama Martis itu karena memang Kadita pun susah juga kan lawan dua hero itu kan. Dia di-ban. Ini kita lihat lane jauhin dari si BTR ini bagaimana? Apakah nanti dipakai Esmeralda atau enggak pakai Assassin terus editnya di XP? Kalau menurut Coach TZ, satu hero untuk laning jauh kita anggap. Kita anggap Kadita mid, Romnya edit. Laning jauh untuk Bigetron. Mungkin Esmeralda tetap jadi jawaban bisa sih. Esmeralda, Profesor KB. Gimana menurut Profesor KB? Uranus juga masih ada. Iya. Cuma ya minusnya Uranus early game-nya lumayan bonyok lah ya, dipukul-pukulin sama Pakito. Lancelot langsung. Wah, deny pick-nya loh. Iya. Di deny pick loh. Karena aku ngelihat banget dari gameplay dari kiri ini, mereka akan bermain Lancelot. Mereka akan bermain dua pick, tapi ini deny pick yang sangat bagus walaupun sudah mulai memperlihatkan para pasukan Bigetron seperti apa nih dari skema permainan 4-4-3 mereka. Atau jangan-jangan Pakitonya bakal di-flex nih. Bakal menuju ke arah jungler. Bisa jadi. Karena seperti yang kita tahu, untuk sekarang picknya juga masih terbuka dan untuk roamernya aja belum muncul dari Aura Fire Coach TZ. Itu possible sih, tapi kalau kita lihat dari hero power mereka sendiri, gameplay mereka itu justru mengecilkan itu kemungkinannya. Kan Paku itu gua rasa masih tetap di XP. Mereka bakalan cari satu jungle, mungkin assassin atau enggak tank apa ya? Akai paling buat Akai. bisa dodge dari Atau Kadita. Guinevere. Bisa jadi. Main tank atau magical damage lagi yang biasa kita lihat. Oh, Guinevere itu Oh tadi. ternyata Guinevere Karena dan Kufra. Guinevere menurutku adalah hero yang dia magic damage tipenya, tapi dia juga bisa di-build sama tank. Karena regen dari pasifnya itu juga berdasarkan total loss HP.
semakin sedikit darah yang hilang ya kan, atau sorry, semakin sedikit darah yang dimiliki sama Guinevere, regennya semakin tinggi, tapi Terisla menurut gue jawaban yang bagus. Jadi mereka malah memperkuat teamfight ini Coach TZ. Kadita, Terisla ini kan combo banget. Wah, berarti kita tahu ini kalau mereka nggak pakai hero lane jauh di XP-nya, bisa jadi Cloud bersama dengan Edit akan bermain seperti alter ego itu. Yep. 2-3 itu strateginya. Oke, ini kalau dari Coach TZ sendiri, dari pick-pickan yang udah diambil, bla 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 semuanya tadi dengan Satellite Emblem mungkin saat lagi udah bisa kita lihat juga. Kira-kira predik Kalau dari draft Game pick dua. itu gua lebih sukanya itu di BTR. Bigetron, oke. Bigetron. Coach TZ menuju ke arah Bigetron dan untuk para caster semua sebentar lagi juga akan muncul karena kita udah voting masing-masing di grup kita. Jadi menurut Profesor seperti apa kalau untuk kali ini? Wah, aku kebetulan melihat Terisla-nya jadi benar-benar sulit untuk di-stop ya. Jadi kayaknya Terisla ini bakal jadi Terisla yang berat banget untuk Aura Fire hadapi. Itu dia jawabannya. Oke, Terisla ternyata jawaban atas permainan dari Aura Fire. Jadi kita bakal melihat apakah dendam akan dibalaskan dengan kemenangan 2-0 tanpa lawan. Apakah Aura memaksa ke game yang ketiga. So, MPL Arena beri tepuk tangannya. itu dia game yang kedua Guinevere. Totalnya ada 3 kali ya penggunaan udah ya Prof ya? Iya, tapi win rate-nya memang masih Win benar-benar rate-nya mirip masih. sama Ixia. Karena kalau kita berbicara Ixia sekalipun, dia udah 3 kali di pick Papulung dan bahkan masih 0% win Iya, rate. masih Oke. belum ada yang bisa memecahkan misteri untuk bisa memecahkan pula dari win rate tersebut. 1v1. Oh my god, solo pick off akan terjadi. Almost is never enough. Aran di sana masih bisa selamat. Dan Super Sorizo juga gagal untuk mengunci pergerakan dari sosok Aran. Yap, tapi mau nggak mau ya dengan satu recall kayak begini akan ada keterlambatan. Dan itu mungkin pengaruhnya bakal panjang banget dengan set talent emblem yang sudah terlihat. Oh, bahkan ada teamfight sedikit Papulung sepertinya. Oh bahkan first blood berhasil didapatkan Super Ken masih mau lebih menuju ke arah seorang Sin. Bertahan tidak mau terlalu terburu-buru tapi lihat di depan sana Super Ken bermain dengan punchernya terlebih dahulu dengan tidak ada petable execution. Ya. Dia tidak juga bermasalah tapi basic attack dan satu Profesor yang paling mahal adalah dari Petrify Kaditanya. Iya, dan pasifnya jangan lupa ya. Pasif dari Super Ken yang dimana setiap dash akan menambahkan 7,5% dari damage yang akan dia berikan. Dan kalau kita melihat sedikit dari bagaimana dua lini yang jelas terlihat antar junglernya, antar XP-lanernya, yang dimana XP-lanernya juga kali ini udah sedikit bonyok. Aran dipaksa recall di early game. Kita tahu sendiri Papulung, recall di early game sama dengan tumbang. Iya. Rotasinya udah pasti bakal agak sedikit berbeda. Nah, itu Dan dia. dengan pendapatan level keempat sekalipun Super Sorizo pasti lebih diunggulkan. Sementara Turtle muncul sesaat lagi dan ini yang harus kita perhatikan. Bahwa memang Turtle-nya kemungkinan besar akan bisa lebih dikendalikan sama Bigetron Alpha. Apalagi di mid lane-nya. Wow bahkan dimakan begitu saja lihat Files Requiem. Memakan karena Terisla. Early game memang mereka memiliki power dan bahkan ini harus mereka pegang sampai menuju ke arah mid to the late game. Di depan sana ada Super K. Memaksa pergerakan dengan Mystikas yang telah dikeluarkan. Apakah dimakan Mystikasnya gagal. Mendapatkan satu poin jelaran. Flicker harus dikeluarkan. Tidak ada zoning out terjadi kali ini. Super Ken akan coba bermain tapi mereka mengandalkan Hai yang berada dengan launching ball-nya. Dengan Petrify Gaming, Rough Wave ditenggelamkan. Pakito dari arah non-flicker for this time. Ada retribution akan coba terjadi. Fan memiliki Vault Requiem dan bahkan ada Tornus di sana. Lihat retribution from Fan. Again. Kembali menunjukkan batang hidungnya. Tanduk dari sang bayi naga berhasil menunjukkan kekuatan dari power of retribution-nya. Ini luar biasa sekali ya. Akhirnya Fan menunjukkan, cuman tadi yang gue lihat adalah Aran. Aran walaupun harus recall sekali Prof, mungkin ini dia perbedaan dengan menggunakan Pakito dan juga hero-hero yang lain. Iya. Dengan pergerakannya, dengan tempo permainan, dengan pola permainannya, ya udah dia akan menjadi sang eksekutor aja. Walaupun dia nggak nongol di dalam satu tim fight, tapi kita rada ngilu nih, dia bisa tiba-tiba nongol yang ada di belakang. Ya apalagi lini belakang ya, jatuhnya seperti Super Moreno atau bahkan Shive itu pasti bakal terancam banget. Dan bahkan Super Ki, dia juga nggak terlalu tebel-tebel banget, jadi harus lebih berhati-hati dengan posisinya. Oke, Terrace. Files Requiem, combo wombo combro telah dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari Bigetron Alpha kembali mereka kehilangan Super K. Rough Wave-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Bahkan para pasukan dari Aura Fire mereka udah mulai berpikir untuk bermain sedikit sabar. Lihat,
agresivitas yang terjadi di game pertama tidak ada untuk kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Yap, mulai ada perlawanan akhirnya dari Aura. Coba lihat di atas, mereka kuasain. Aran berhasil untuk cutting minion. Di bawah mereka berhasil untuk memberikan tekanan. Objektif mereka berhasil dapatkan. Beberapa poin awal yang di game pertama mereka tidak punya, sekarang mereka udah punya loh. Ya bahkan mereka berani banget untuk makan Super Key karena memang Super Key udah ngerenggak Red dengan flickernya. Oke, lihat Super Key bakal coba dipasang mundur ke arah belakang Mystikas all in. Super Key benar-benar diganyang habis-habisan. Sive bakal coba dikejar oleh para pasukan dari Aura Fire. Tapi semenjak itu, kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha menangkap Super Moreno. Wabak combo Jombro. Satu suara antara Hai dan juga Fan memang tidak bisa dibendung lagi. Tapi damage dari Fan ini terlalu sakit banget. Sorry, sekalipun dia sampai harus turun gunung. Dia harus menggunakan flickernya. Super sorry, pun bahkan tak berdaya di depan para pasukan Aura Fire. Oke, Aura Fire lagi dan lagi. Terbuka di beberapa sisi, mereka manfaatkan sebaik mungkin. Dan dari awal mereka tahu sekarang siapa yang bakal mengganggu nanti di dalam objektif selanjutnya. Ki menjadi korbannya, Prof. Ya berkali-kali bahkan lihat sekarang Hai-nya yang coba buat dimakan. Tapi memang terlalu kuat dan Hai bahkan masih ready dengan flickernya. Oke, bermain dengan Retribution. Berhasil mendapatkan satu point kill of Retribution. Tapi di depan sana Super Kid masih mau lebih menuju ke arah Sin. Apakah yang terjadi didapatkan point killnya? Dan betul saja terjadi di depan sana Kabuki. Out of nowhere, semua mata tertuju padamu, Bae Buki. Ini di tempat yang berbeda lagi coba lihat tuh. Antara Aran dan juga Sorizo. Bertemu di landing yang Ken berbeda dapat. dan sekarang wow. Ken dapat di sana posisinya. Dan memang dengan perubahan tadi sedikit di arah turtle-nya. Gara-gara Super Ken dapetin satu buah Retribution. Sekarang malah jadi imbang tiba-tiba Pak Pulung. Dan ini dia combo edit sama Kadita. Ada beberapa player yang bilang juga ini adalah combo yang sangat mengerikan. Yang pertama Onward, dia kan efeknya juga knock up airborne. Ditambah lagi dengan Breath of the Ocean. Jadi Super Moreno akan lebih mudah untuk mengeksekusi dengan pick off. Dan Aura Fire berarti nggak ada yang boleh jalan sendirian. Karena sekali aja ada yang ketangkap sama Super Key, kemungkinan besar dia akan langsung ditenggelamkan oleh Raw Wave. Oke, kita ngomongin lagi sekarang soal Retribution ya. Agak cukup personal tadi aku lihat Super Ken dan juga seorang Fan ya. Kalau bisa, Iya, kan? 1v1 ya Iya, kan? agak cukup personal dan bahkan kita bisa lihat itu terjadi ketika Super Ken berani lagi untuk mengadu ke arah orange buff yang dimiliki dari Fan. Ya, jadi jatuhnya juga nggak mau ngelepasin satu hal yang cukup penting dari Fan agar levelnya tidak begitu tertinggal jauh. Oke, tapi lihat Super Moreno Petrify Game dikeluarkan bersama dengan Rough Wave. Itu ternyata hanya pin belaka untuk membuat para pasukan dari Bigetron Alpha bebas. Lihat Sive memberikan damage dengan Blessing Red from Sive. Tapi nampaknya dibalik itu semua Purify Gaming save the day. Not on about memory dari Kabuki membuat Sive berhasil mundur ke arah belakang. Kalau di sini Sive berusaha dimakan oleh seorang Aran, tapi Aran nampaknya gagal untuk melakukan cutting dengan udah flicker yang dia miliki. Rugi di tangan Aran kali ini. Oke, permainan BMI yang bagus pula dipertunjukkan oleh Sive. Andai kalau tidak tadi Prof, selesai itu bertemu dengan Aran. Untungnya permainan dari BMI-nya bisa dia manfaatkan pergi ke landing yang lain, selamat sejauh ini. Bahkan Orange Buff! diambil lagi dua kali. Again and again, Super Ken menunjukkan kali ini tanduk dari robot yang tajam. Tidak mau kalah dengan tanduk dari sang naga. Dan bahkan di depan sana ada Super Sorizo. Patrick Quay berhasil mendapatkan satu buah point kill. Para pasukan dari Bigetron Alpha nampaknya gagal. Point kill masih selamat tapi Kabuki harus diganyang. Hilang begitu saja. Purple-nya masih menjadi jawaban tapi Rough Wave sudah tidak ada. Tapi walaupun tidak ada Rough Wave, Moreno berhasil menenggelamkan sosok Aran. Laning jauh tidak terada. Dan bahkan para pasukan Bigetron kedapatan sosok Purple-nya hanya ditukar dengan Turtle. Profesor. Wah, ini jatuhnya poin killnya sih yang lebih penting buat sekarang. Apalagi di atas menit yang kelima. Super Ken tetap unggul. Kenapa? Karena Fan benar-benar ketinggalan dari segi levelnya. Mungkin sekarang satu-satunya cara untuk Fan mengejar ketertinggalan level adalah dengan mencuri beberapa purple buff atau monster jungle milik Super Ken. Tapi secara gold, lihat. Bigetron Alpha menyusul dengan comeback sekitar 1000 gold. Karena tadi Aura Fire di early game. Gara-gara poin killnya lebih banyak, mereka yang unggul 1000 gold, Pak Pulung. Plus tadi itu ada satu momen ya, dimana mungkin itu entah terspot atau tidak oleh yang lain. Itu luar biasa, 3 orang kena Tyrant Reds loh. 3 orang. Oh Tapi my nggak follow up. god! Tidak ada lagi sekarang. Super Ken! Gangguan. Solo pick up, Ting-Ting bukan bermain, Ting-Ting bukan Biscuit, Super Kane berhasil mendapatkan satu point kill dan itu dimanfaatkan oleh Sive dengan adanya turret dari top lane kembali digerogotin bagaikan sang robot kecil. Tyrant Reds-nya di cancel
Onward, Super K mundur ke arah belakang dengan Primal Wall untuk menyelamatkan dirinya agar tidak termakan untuk kesekian kali. Dan yang pasti info NF no flicker itu penting banget, makanya pas Kabuki nggak punya flicker langsung di all in sama Super Ken. Apalagi buat sekarang orange buff-nya hampir saja diambil lagi untuk ketiga kalinya. Untung aja Retribution yang berhasil didapatkan, tapi Super Ken masih mau lebih dengan ada true damage yang dimiliki. Dan Execution ke arah belakang, Super Ken hampir terperangkap, Violet Requiem-nya berhasil dikolongin begitu saja oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Almost. Ini kombinasi dari puncher yang begitu luar biasa, Tonros yang tepat, Phantom Execution yang memang on point. Tapi apalah daya, hybrid damage plus tadi maintain pula tujuannya. Iya, dan buat sekarang Super Ken ketika udah punya War X sebenarnya damage-nya udah cukup, tinggal gimana caranya dia bertahan hidup. Namun all in kepada Ki. Oke, ternyata akan coba dijawab Rapweb. Gagal menenggelamkan, damage-nya terlalu besar, tapi Aradis kami blessing buat Rasime. Telah keluar membuat para pasukan dari Aura Fire mereka porak-poranda. Dengan adanya Lord yang terbuka dengan sangat bebas, Super Ken dia masih menahan satu power of Retribution. Kali ini Van juga hidup, walaupun begitu tidak akan cukup untuk mengadu Retribution karena masih cooldown Pak Polo. Yap, masih ada 15 detik lagi dan itu bukan waktu yang mereka milikin. Lagi dan lagi, Bigetron Alpha 1v1 untuk masing-masing roamer. Tapi ternyata keuntungan tetap menjadi milik Bigetron Alpha. Lagi dan lagi ya, trade yang memang terjadi 8 kill, 9 kill saling mengejar satu sama lain. Memang kalau kita berbicara objektif, lagi dan lagi Bigetron Alpha memenangkan match up-nya. Namun ada satu hal yang lumayan penting ya, adalah flicker dari Super Ki. Sehingga membuat nantinya ketika masuk ke arah dari base turret yang dimiliki sama Aura Fire, Bigetron Alpha harus hati-hati karena Super Ki belum tentu bisa melakukan inisiasi atau bahkan melakukan escape di waktu yang bersamaan. Oke, Hyde di depan sana bakal coba ditutup, bakal coba dikanyang, akan coba dimakan satu persatu. Wah. Masih mendapatkan Hyde, tidak ada covering up terhadap sosok Aura Fire. Berarti tidak ada yang bisa dibuka untuk kali ini. Dan bahkan kalau melihat tidak ada yang bisa dibuka tim fight, ini akan lebih leluasa untuk Ki atau bahkan ditukar dengan Super Chorizo yang ke arah belakang Mbak Pulu. Udah cuan banget ya, Lord belum datang, mereka dapat 1 poin kill, inner turret dihabisin dan Lord kemungkinan, ada lanjutan lagi nih. Buset! Super Ken membuktikan permainan Lancelot-nya. Ini dia tidak mau kalah dengan sosok Van. Makanya aku bilang, Prof, ini kayak agak cukup personal ya. Iya, dia juga... Itu permainan kayak Van waktu itu loh. Iya. Fun yang dimana dive in dengan puncture agar bisa memaksimalkan 4 stack dari Lancelot. Tapi buat sekarang Lordnya berjalan bersamaan dengan mid lane wave. Oke, tidak ada Tyrant Reach Fence. Tebakan CV berhasil memecahkan pasif di arah mid lane. Pada pasukan Bigetron Alpha. Mereka bertahan di depan sana. Super Ken masuk menuju ke arah seorang Sin. Fokus ke arah Sin dan pengepen. Tapi execution-nya gagal. Masuk lebih dalam. Super Ken berhasil mendapatkan dari follow dengan Rapweb. Ini bencana! Pembalasan dendam! Hampir saja terjadi. Tapi mereka masih coba untuk membaik time terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena Super Minion masih bergerak di 2 lane yang tersisa. Lihat, pembalasan dendam hampir terjadi. Apakah memang ini akan menjadi pembalasan yang berarti? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk baik time sedikit. Ada Airborne dari seorang High. Tapi tandanya mereka menolak untuk diselesaikan di game yang kedua. Aura Fire masih terlalu kuat dan bahkan Aura Fire menolak diselesaikan kali ini. Yap, ada 1 setup personal tim kayaknya ya. Barusan benar-benar sampai belakang, Bro. Iya, dikejar. Ini serius tim personal ini. Iya, jatuhnya juga kayak kalau kita lihat dari scene, dia benar-benar sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Purify pun dia tadi hampir digunakan. Karena kalau kita melihat dari instant replay, lihat engage yang terjadi berawal dari High yang ternyata Tyrant Revenge-nya tidak mengenai ke arah Super Ken. Dan bahkan Phantom Execution-nya secara paksa dilakukan. Sampai ada penalty zone, sampai ada Breath of the Ocean, barulah kelihatan Van-nya tumbang tershutdown dan itu membuka celah untuk di top lane. Sekarang Lord-nya di bottom lane, Bigetron Alpha jauh lebih diuntungkan. Karena apa? Secara tidak langsung Aura Fire harus melakukan defense di area top lane. Karena udah pasti Super Minion mendorong top lane dari Bigetron Alpha. Yap. Ini contoh Lancelot yang emang pakai power steering ya, Ji ya. Hah? Pakai power steering beloknya gampang. Ini justru Lancelot-nya, ini liar. Ini nggak pakai power steering Pak Pulung. Karena lihat belok ke kiri kanan sembarangan aja. Itu makanya pakai, kalau nggak pakai berat kayak lu. Kalau gue kan nabrak tembok. Gue nabrak tembok, bunyinya dek-dek-dek bukan sing-sing-sing. Dan sekarang nih setup-nya udah dikuasain lagi oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara dari Aura,
Terlalu beresiko nggak sih ini mereka? Kalau menurut aku ini adalah gambling yang besar dari Fun. Memang Besar Fun, banget loh ini. karena Fun memang sering melakukan ini. Karena ini sangat impact kalau berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi Ki berhasil menangkap sosok dari seorang Hai. Lihat seperti Rizal, zoning out terjadi, no by Gaming. Dapetin satu momen dapatkan. Retribution dari seorang Supercat. Berhasil membalikan itu semua. Kehilangan Fun. Dua hilang. Supermanian bergerak di dua lane berbeda. Apalagi ini bukan namanya kalau ini bencana. Yap, itu dia 5 player langsung gabung lewat tengah J. Oh my god, mereka masih mau team fight lebih. Bestron ke arah belakang. Wow, fight kan Super Ken. What the play from Super Ken, dia masih bertahan di depan sana, bahkan masih mau lebih. Looking for wipe out. Bigetron Alpha berhasil membalaskan dendam mereka atas Aura Fire. Satu sama berarti di masing-masing leg. Hanya saja terlihat di hari ini Aura tanpa pembalasan yang begitu berarti. 2-0 di match leg kedua. Membalaskan 2-0 juga waktu Aura Fire benar-benar membungkam Bigetron Alpha di leg yang pertama, Pak Pulung. Mengingat juga bagaimana mungkin potensi permainan